Selamat datang di channel Dan Arya. Tingkatan ilmu serta godaannya menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ilmu yang Allah turunkan kepada makhluknya itu banyak sekali sehingga tidak akan manusia satupun yang mampu meneguk seluruh ilmu Allah. Saking banyaknya, ilmu yang dimiliki Allah diibaratkan samudra, sedangkan ilmu yang kita miliki ini tidak lebih dari setetes air yang ada di samudra tersebut. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qodasaulahu Sirahu telah membagi ilmu menjadi 3 golongan, yaitu untuk golongan awam, golongan hawas, dan yang terakhir untuk golongan hawasul hawas. Dari ketiga golongan ini, beliau membagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu: pertama, syariat. Dalam bagian pertama ini, beliau menggambarkan bahwa ilmu syariat yaitu ilmu yang berkaitan tentang peraturan lahiriah seperti larangan dan perintah serta hukum-hukum lainnya. Kemudian beliau mengibaratkan syariat ini sebagai pohon. Selanjutnya, beliau menerangkan bahwa hawa nafsu akan selalu menggoda saat seseorang yang masih berada di bagian ini untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan syariat. Kedua, tarekat. Bagian kedua, beliau menjelaskan bahwa tarekat adalah bentuk dari syariat batiniyah. Di dalam syariat batiniyah ini, kita akan diperintahkan untuk senantiasa menjaga hati dari melakukan dosa-dosa yang berkaitan dengan batiniyah, seperti hasad, iri dan lain-lainnya. Di sisi lain, godaan yang akan menimpa seseorang yang telah sampai ke bagian ini yaitu ia akan digoda oleh hawa nafsu dengan godaan untuk melakukan sesuatu yang sesuai syariat tapi menipu, seperti mengaku wali atau bahkan nabi. Tarekat ini digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir sebagai cabang dari sebuah pohon. Ketiga, marifat. Ketika seseorang telah sampai di bagian ini, ia harus melakukan tarekat batiniyah, yaitu harus berusaha dengan sekuat tenaga meninggalkan hawa nafsu yang merusak hatinya. Beliau mengibaratkan marifat ini sebagai daunnya. Di posisi ini, ia akan digoda oleh hawa nafsu dengan syirik hafi dari bangsa cahaya. Cahaya tersebut akan mengaku sebagai Tuhan. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Jasyiyah 23. Keempat, hakikat. Inilah bagian terakhir dari cabang-cabang ilmu. Dari semua bagian yang telah disebutkan, hakikat merupakan buah dari ilmu-ilmu yang dicari tersebut. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa hakikat merupakan batiniyah dari batin, artinya lebih dalam dari batin tersebut. Kemudian seseorang yang telah sampai pada hakikat, nafsu, setan, bahkan malaikat tidak dapat masuk ke dalamnya. Karena, selain Allah semua akan terbakar. Sebagaimana Allah berfirman, demi kemuliaan-Mu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka.
Quran Surah As-Sod ayat 82-83. Pada intinya dari semua tingkatan-tingkatan ilmu ini, setiap hamba disuruh menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan serta melawan hawa nafsu di setiap tingkatan 4 ilmu ini.